Empat kalinya mereka bertemu, langsung kita ke atas papan. Di sini nanti kita akan disuguhkan permainan yang kompleks kawan, banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Mungkin hanya beberapa saja, nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah alternatif yang menarik. Jika nanti videonya agak panjang, jadi siapkan kuota kalian kawan untuk melihat video kali ini. Iren pegang hitam, Bobby Cheng pegang putih, mengawali dengan pion D4, Iren kuda F6, pion C4, pion E6, pion G3, pion D5, dan gajah G2. Kita temui pembukaan Catalan opening, gajah E7. Iren memilih variasi tertutup. Jika di sini tadi kita memilih langkah pion D pukul pion C4, kita temui variasi terbuka, yaitu terbukanya diagonal terang bagi gajah putih ini. Tapi Iren memilih variasi tertutup, menjaga diagonal terang bagi gajah putih ini tetap tertutup, dan di sini kuda F3. Iren rokade, kuda C3, dan Iren melanjutkan pion D pukul pion C4. Kuda ke E5, ingin mengambil pion hitam ini kembali sekaligus membuka diagonal terang bagi gajah. Iren membalas menteri D6, di sini putih rokade terlebih dahulu sebelum mengambil pion ini. Tapi pion sekarang di backup oleh menteri D6, pion A4, dan sekarang gajah berkembang ke D7 oleh Iren melanjutkan pengembangannya. Biasanya adalah gajah akan bergerak ke peta ini untuk menantang pertukaran gajah terang nanti. Sebelum itu kuda akan melangkah terlebih dahulu ke C6. Di sini kawan, sudah ada dua game sebelumnya yang sudah mencapai posisi seperti ini, di mana putih melanjutkan dengan gajah G5 yang berakhir kemenangan bagi putih. Satunya lagi adalah beteng bergeser ke B1 berakhir miss. Di sini Bobby Cheng punya ide lain dengan gajah F4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Ide melangkahkan gajah ke F4 ini sedang mempersiapkan serangan X-ray bagi pion C7 kawan. Kuda nanti akan pukul gajah dan putih akan mendapatkan pion C7. Diantisipasi oleh Iren dengan beteng bergeser ke D8. Jika sekarang kuda pukul gajah masih bisa dipukul balik, tetap melindungi pion dari ancaman gajah. Di sini putih melanjutkan dengan langkah pion B3. Mengorbankan pionnya, diterima oleh Iren, dipukul balik oleh menteri putih. Iren masih unggul satu pion kawan. Dan sekarang kuda C6 menantang pertukaran, juga mengincar pion D4. Pion di backup dengan beteng D1. Jika sekarang putih melakukan pertukaran kuda, masih bisa dipukul balik oleh gajah. Dan ini akan menantang pertukaran gajah terang, dan jika dilakukan oleh putih kawan, nanti putih akan mempunyai pos-pos lemah di petak-petak terang ini nanti kawan. Kalaupun pada posisi seperti ini kalian memainkan pion F3, maka putih akan mempunyai petak-petak lemah kawan seperti petak E3, atau sekarang pion ini menjadi lemah yang bisa dipukul oleh beteng hitam. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di sini putih tidak melanjutkan pertukaran, dia membackup pionnya dengan beteng D1. Selanjutnya gajah mundur ke E8, membuka akses bagi beteng mengincar pion ini. Di sini kuda lompat ke B5, mengincar pion atau memberikan ancaman garbuan, juga sedang membackup pionnya. Dibalas dengan langkah beteng C8. Sekarang pion E4. Melangkahkan kuda ke peta C4 merupakan pilihan terbaik daripada pion E4. Di sini Iren membalas dengan kuda A5. Sama-sama kawan membuat langkah yang kurang akurat di langkah ke-15-nya kedua pemain. Menteri bergeser ke A2 menghindari serangan kuda. Sekarang pion C6 mengusir kuda kembali. Kuda mundur ke C3. Di sini tadi kawan ada variasi yang menarik yang ditawarkan Stockfish dengan langkah pengorbanan kuda ke C7. Diterima oleh beteng, maka kuda putih akan melanjutkan pukul pion F7, dipukul oleh gajah hitam. Gajah putih bisa mendapatkan beteng di C7 dengan tempo juga mengancam beteng hitam. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya adalah dengan pion E5, membuka akses, memberikan discover attack. Tapi jika kalian mempertahankan beteng kalian ke peta C8 atau ke peta D7 kawan, maka inilah ancaman dari putih, gajah F1, dan menteri kalian akan terjebak. Kalaupun kalian menutupnya dengan pion B5, maka pion A akan pukul pion B5. Setelah dipukul balik, maka kuda kalian akan tewas oleh gajah putih, dan posisi putih akan lebih baik daripada hitam kawan. Tentu saja dengan keunggulan kualitas perwira. Tapi Bobby Cheng mungkin tidak melihat variasi itu kawan. Saat pion C6 dimainkan oleh Iren mengusir kudanya, tidak melakukan pengorbanan kuda ke C7, langsung menarik kudanya mundur ke C3.
Iren membalas dengan pion B6, memberikan ruang bagi menteri untuk mundur kawan jika ada ancaman gajah di peta ini, juga persiapan pion. Munduran, Mak Cok.